wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilatin. Saat ini saya mengajar bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Tayanulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada video praktik baik saya kali ini, saya akan bercerita bagaimana cara belajar, berbagi, berkolaborasi, dan berinovasi berbasis teknologi dalam pembelajaran mendalam. SMA Negeri 2 Tayanulu merupakan satu-satunya sekolah menengah atas yang berada di Desa Peruan Dalam, Kecamatan Tayanulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya bertugas di SMA ini dari bulan Juli tahun 2023. Yang sebelumnya saya bertugas di SMA Negeri 1 Sebangki, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, kurang lebih selama 8 tahun. SMA Negeri 2 Tayanulu memiliki 5 rombongan belajar dengan jumlah murid sebanyak 137 orang. Pembelajaran dimulai pukul 7.00 dan berakhir pada pukul 15.00. Pada tahun 2017, sekolah ini mulai difungsikan untuk pendidikan. Lokasi sekolah ini jauh dari pusat keramaian kota. Lingkungan di sekitar sekolah dikelilingi oleh bukit dan perkebunan sawit dengan hamparan pemandangan yang masih alami. Setiap hari saya menempuh jarak kurang lebih 40 km dari tempat tinggal saya menuju sekolah ini. Tidak ada kata malas dalam diri saya untuk melaksanakan tugas mulia ini sebagai seorang pendidik. Selain bertugas sebagai guru di SMA Negeri 2 Tayanulu, saya juga berkesempatan menjadi pengajar pelatihan pembelajaran mendalam SMA SMK Kabupaten Sanggau tahun 2025. Penggunaan teknologi yang tepat juga bisa berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana di SMA Negeri 2 Tayanulu, tidak menyurutkan semangat saya untuk bergerak melakukan perubahan. Berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Tayanulu masih kategori sedang. Hal ini yang menggugah semangat saya untuk terus berkembang dan bertumbuh melakukan perubahan di kelas. Hasil belajar peserta didik yang rendah bisa dipengaruhi oleh media pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang menarik, sehingga murid juga kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru masih banyak mendominasi kelas, sehingga ruang bertumbuh murid juga masih kurang. Hal ini yang menyebabkan pembelajaran itu bersifat monoton, sehingga murid terkesan kurang tertarik dalam proses pembelajaran. Minimnya sarana dan prasarana dapat memotivasi saya untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan serta aktif dan inovatif bagi peserta didik. Beberapa tantangan yang saya hadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran adalah yang pertama, rendahnya motivasi belajar murid dikarenakan murid kurang semangat jika belajar tanpa HP. Yang kedua, terbatasnya sumber belajar murid atau murid hanya bisa mencari referensi dari perpustakaan, sedangkan jumlah buku di perpustakaan belum mencukupi sejumlah murid di kelas. Yang ketiga, pembelajaran yang bersifat monoton dan belum memperhatikan kebutuhan belajar murid. Yang keempat, kurangnya guru dalam memanfaatkan teknologi sehingga pembelajaran kurang diminati oleh murid. Yang kelima, pemberian tugas yang sama atau yang seragam membuat murid cenderung merasa bosan. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan di kelas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kajian literatur atau saya mencari sumber inspirasi melalui berbagai sumber, misalnya dengan memanfaatkan Rumah Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kedua, saya merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan mengembirakan bagi murid, serta dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid, yaitu dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif. Yang ketiga, saya berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk memilih model dan metode pembelajaran yang tepat untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas.
Yang keempat, berbagi praktik baik bersama rekan guru untuk mendapatkan inspirasi pembelajaran di kelas. Berikut adalah langkah nyata saya dalam menerapkan praktik baik dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif dalam pembelajaran mendalam. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai murid. Setelah itu, saya memberikan pertanyaan pemantik berupa gambar-gambar yang ada hubungannya dengan teks deskripsi. Pada tahap memahami, saya memberikan konten yang berbeda sesuai dengan gaya belajar murid. Saya memberikan gambar, konten berupa buku bacaan, dan video. Mereka mengidentifikasi struktur teks deskripsi berdasarkan gaya belajarnya. Gaya belajar audio visual, mereka mengidentifikasi video teks deskripsi dari multimedia pembelajaran interaktif. Sedangkan gaya belajar visual, mereka membuat atau menyusun sebuah poster yang ada. Pada tahap merefleksi, murid memberikan umpan balik atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terlihat jelas hasil belajar murid meningkat dan kualitas pembelajaran dalam rapor pendidikan juga mengalami peningkatan. Begitulah dampak teknologi yang tepat. Saya merasa senang karena Budila menggunakan multimedia pembelajaran interaktif pada materi deskripsi. Pada aplikasi ini terdapat materi pembelajaran, video pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Saya sangat termotivasi untuk mengikuti pelajaran TN Hulu. Sebagai kepala sekolah, saya merasa bangga memiliki seorang guru yang kreatif, inovatif, dan cerdas seperti Ibu Siti Nur Fadilatin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Terima kasih Ibu Dila sudah berkenan berbagi informasi terbaru, pengetahuan terbaru kepada guru-guru di SMA Negeri 2 TN Hulu, terutama mengenai multimedia pembelajaran interaktif dan baru-baru ini mengenai pembelajaran mendalam. Tetap semangat, teruslah menjadi guru yang berdedikasi, kreatif, dan inovatif. Berikut kegiatan saya sebagai pengajar pelatihan pembelajaran mendalam di Kabupaten Sanggau beserta testimoninya. Saya Valentina Yolanda, Sarjana Pendidikan, guru di SMK Negeri 1 Sanggau. Dalam hal ini saya akan bertestimoni untuk Ibu Siti Nur Fadilatin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau adalah salah satu guru di SMA Negeri 2 Tayan Hulu. Saya mengenal sosok beliau sebagai pengajar dalam pelatihan pembelajaran mendalam, di mana saya sebagai peserta. Beliau sangat berdedikasi dengan ditunjukkannya bahwa jarak tempuh beliau adalah kurang lebih 88 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Dengan melihat kondisi yang sekian panjang perjalanan dan waktu yang lama, beliau tetap berdedikasi memberikan pembelajaran mendalam kepada kami, membagikan bagaimana pembelajaran mendalam dapat kami implementasikan di sekolah kami masing-masing. Salut kepada beliau dengan mempunyai anak kecil, namun beliau masih sangat konsen kepada kegiatan-kegiatan. Berikut rangkaian kegiatan saya sebagai narasumber pembelajaran mendalam di Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau beserta testimoninya. Kegiatan IHT yang disampaikan oleh Ibu Siti Nur Fadila, SPD MPD, di mana dalam kegiatan IHT ini saya pribadi sangat termotivasi untuk mengikuti pembelajaran mendalam yang disampaikan oleh Ibu Siti Nur Fadila, di mana kami di SMA Negeri 1 Sangat Temela ini sangat berterima kasih kepada Ibu Siti yang sudah memberikan materi sehingga bermanfaat bagi sekolah kami. Keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk tidak melakukan perubahan. Melalui prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, mari kita hadirkan pembelajaran yang memuliakan murid. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2025. GTK hebat, Indonesia kuat.